Shalom, kembali kita belajar dari satu tema besar yang sangat penting, yaitu tanda kamu disertai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran kita yang ke-12 dengan judul Roh Kudus akan menjadikan kamu sebagai orang yang rendah hati. Jika Roh Kudus tinggal dalam hidup Anda dan saya, oleh karena kita menjadi orang yang betul-betul mendengarkan firman Tuhan dan dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, maka itu menjadikan satu bukti kita mencintai, mengasihi Yesus Kristus Tuhan, maka Roh Kudus yang Dia minta dari Bapa boleh benar-benar tinggal di dalam kehidupan kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus memang hanya akan bersaksi untuk memuliakan Yesus. Maka tidak heran jika Roh Kudus juga akan menjadikan Anda dan saya, apapun profesi Anda dan saya, kedudukan kita setinggi apapun, kita akan dijadikan sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Kita lihat sekarang Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu, ternyata Tuhan Yesus ini juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis itu anaknya Elisabet dan Imam Zakaria. Elisabet dan Bunda Maria itu masih saudara, masih kerabat dekat, ya. Dan Yohanes Pembaptis itu lahir lebih dulu daripada Tuhan Yesus. Mungkin kurang lebih 6 bulan lebih tua, ya, lahir lebih dulu. Secara fisik dia lahir lebih dulu. Tetapi Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dia telah ada sebelum aku ada. Nah, Bapak Ibu, dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis karena semua orang memang tahu Yohanes Pembaptis dipakai oleh Tuhan untuk membuat banyak orang-orang di sana, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, dan orang-orang Yahudi itu bertobat. Oleh karena itu, dia hanya berkata, menyerukan suara yang nyaring untuk memperingatkan, mengingatkan orang-orang berdosa, dan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan orang yang datang bertobat itu dibaptis dengan air oleh Yohanes Pembaptis. Nah, tiba gilirannya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan
kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, saudara, Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Dia merasa tidak layak karena dia tidak memiliki derajat yang sama. Terlalu tinggi, terlalu agung, terlalu mulia Yesus di hadapan dia. Oleh karena itu, dia berkata, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang kepadaku. Dengan arti kata lain, Yohanes Pembaptis berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, seharusnya aku yang engkau baptis. Mengapa justru engkau yang datang kepadaku untuk aku baptis? Nah, disinilah letak kerendahan hati Tuhan Yesus yang harus saudara dan saya warisi. Yaitu dia berkata, walaupun dia anak Allah, walaupun dia adalah Allah itu sendiri, tetapi pada saat dia telah menjelma sebagai manusia, dia ingin menggenapkan perintah firman dari Bapaknya yang ada di surga. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita, kamu dan aku, menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Nah, Bapak Ibu, lihat. Yohanes Pembaptis juga adalah orang yang rendah hati. Dia tahu kapasitasnya, dia tahu tingkat kedudukannya, dan dia paham siapakah Yesus itu. Namun Yesus Kristus Tuhan memberikan teladan yang lebih membanggakan daripada Yohanes Pembaptis untuk memberikan contoh kepada Anda dan saya. Dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Telah memberikan teladan yang luar biasa kepada saudara dan saya, dan meyakinkan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes, kita harus menggenapkan perintah Bapa yang ada di surga. Oleh karena itu, kamu tidak perlu sungkan. Kamu harus membaptis aku. Sehingga dengan demikian, Yohanes Pembaptis pun menurutinya. Bapak Ibu, kerendahan hati Tuhan Yesus bukan cuma ditunjukkan pada saat dia dibaptis. Tetapi pada saat dia menjelma sebagai manusia, itu pun juga menunjukkan bagaimana seorang Yesus Kristus ini memberikan teladan buat saudara dan saya dengan sangat rendah hati. Dia yang pencipta mau menjadi seperti umat ciptaannya. Itu luar biasa. Dia mau merendahkan diri. Dia mau mengosongkan diri. Dan mau menjadi sama, serupa, seperti manusia yang diciptakannya. Bahkan dia masih tunjukkan lagi di dalam Yohanes pasal 13. Ayat 13 sampai dengan 17. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Nah, Bapak Ibu, lihat. Dia mengakui, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu betul. Memang aku guru dan Tuhan. Tetapi, apa yang aku lakukan? Aku memberikan teladan, yaitu aku membasuh kakimu, bagian tubuh yang paling kotor, yang sempat membuat Petrus jadi sungkan. Guru, ngapain engkau harus membasuh kakiku? Tetapi dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan maksud, dengan memberikan nasihat. Kalau kamu sebut aku dan guru, dan aku mau melakukan yang seperti ini, aku yang adalah guru dan Tuhan mau melakukan pekerjaan yang sehina ini, maka kamu pun harus saling membasuh kakimu. Maksud Tuhan, supaya para rasulnya saling merendahkan hati, saling punya kerendahan hati, satu dengan lainnya, saling menghormati, saling mengasihi, dan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan sehina apapun. Karena Yesus yang adalah Tuhan telah memberikan contoh dan teladan. Dan dia sebutkan di sini, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Siapa Tuhan? Siapa yang mengutus? Yaitu Yesus yang menjadi Tuhan kita dan yang mengutus kita. Dia telah melakukan apa yang kita lihat, yaitu membasuh kaki para muridnya. Maka tidak ada alasan buat kita yang diutusnya, yang menjadi hambanya, boleh merasa lebih tinggi dari dia. Tetapi kita wajib meneladani dan melakukannya. Walaupun kita masih banyak merasa prihatin ketika anak manusia, ketika Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Sang Pengutus kita, dia berkata, untuk meletakkan kepala saja, anak manusia tidak ada tempat. Tetapi di zaman sekarang, pendeta yang diundang, yang merasa hebat, itu selalu minta hotel yang terbaik, servis yang sangat menyenangkan, dan macam-macam yang membuat mereka boleh menjadi nikmat. Bapak Ibu, teladanilah kerendahan hati seorang Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dia yang adalah guru dan Tuhan mau membasuh kaki Petrus dan kawan-kawan, bagian tubuh yang paling kotor. Dan dia berpesan, jika kamu sebut aku guru dan Tuhan, itu memang benar. Aku yang adalah guru dan Tuhan mau melakukan hal-hal yang paling hina ini tadi, maka kamu pun wajib melakukan seperti aku. Penutupnya ayat 13. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Oleh karena itu, siapa yang berbahagia adalah orang yang mau meneladani Yesus Kristus Tuhan. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara dan saya akan menuntun, memampukan Anda dan saya bersaksi untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Maka ketika Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti Tuhan Yesus, semua mata akan menyaksikan bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada Kristus Yesus yang hidup. Jika video ini menjadi berkat untuk Anda bersama keluarga, berkenanlah membagikan kepada sahabat, kepada teman-teman, kepada keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga.
sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin. Oke. Ya.